Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Anugrah Pratama. BAP saya 1710841014. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Pasar Raya Kota Padang. Latar belakang dari penelitian ini adalah lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan sampah merupakan permasalahan utama dari lingkungan hidup baik dan sehat ini. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik seperti sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan karena lamanya proses penguraian dan kandungan zat berbahaya di dalamnya. Sampah plastik dapat bersumber dari penggunaan kantong belanja plastik pada setiap kegiatan. Nah, kantong belanja plastik yang dibuang setelah digunakan akan menumpuk. Penumpukan yang bertambah seiring waktu akan memberikan dampak yang buruk kepada lingkungan. Kota Padang sebagai salah satu ibu kota provinsi yang ada di Indonesia merupakan salah satu kota dengan permasalahan sampah plastik ini. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup, Kota Padang pada tahun 2018 memproduksi 189 ton per hari sampah anorganik. Tahun 2019 sebanyak 192 ton per hari sampah anorganik, dan tahun 2020 sebanyak 197 ton per hari. Nah, namun pertumbuhan yang terus bertambah ini tidak dibarengi dengan bagaimana pengolahan sampah plastik ini. Karena pada tahun 2019 dari 640 ton sampah per hari, hanya 0,009% yang dapat diolah menjadi bahan baku dan hanya 0,011% sampah yang dapat didaur ulang. Dan pada tahun 2020 dari 652 ton sampah per hari, hanya 0,002% yang dapat diolah menjadi sampah bahan baku dan hanya 0,0006% yang dapat didaur ulang. Nah, oleh sebab itu, pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Nah, pembatasan kantong belanja plastik ini terdapat 3, yaitu tidak menyediakan kantong belanja plastik. Yang kedua yaitu menggunakan kantong belanja plastik yang mudah diuraikan oleh proses alam dan menimbulkan sampah paling sedikit. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kantong belanja bukan plastik yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Untuk fokus penelitian, penulis mengambil lokasi pasar tradisional, yaitu Pasar Raya Kota Padang, karena peraturan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik di pasar tradisional masih sangat sedikit, dan Pasar Raya Kota Padang merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan fenomena dalam proses implementasi peraturan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ke Pasar Raya Kota Padang. Yang pertama itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Dinas Perdagangan Kota Padang sebagai implementer tidak patuh dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki. Yang kedua yaitu pemahaman implementer terhadap kebijakan masih lemah karena hanya mengetahui tujuan kebijakan secara umum namun tidak memahami tugas fungsi pelaksanaannya di Pasar Raya Kota Padang. Yang ketiga yaitu Dinas Lingkungan Hidup hanya dalam menjalankan 8 tugas yang dimiliki masih belum dilaksanakan dengan baik dan tidak maksimal. Yang keempat yaitu koordinasi yang tidak berjalan antara implementer dengan aktor-aktor terkait dengan proses implementasi. Yang selanjutnya yaitu Dinas Perdagangan Kota Padang yang tidak mengetahui kedudukannya sebagai implementer dan tidak menjalankan tugas yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu peran dari kelompok kepentingan seperti bank sampah yang dapat memberikan dampak kepada pengendalian sampah plastik di Kota Padang. Yang terakhir fenomenanya yaitu faktor-faktor tidak terkendali yang mempersulit proses implementasi kebijakan pengendalian kantong belanja plastik di Pasar Raya Kota Padang. Rumusan masalah dari skripsi ini itu bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Pasar Raya Kota Padang. Tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik Pasar Raya Kota Padang. Nah, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3
penelitian relevan, yaitu Doni Alfiansyah, yang membahas tentang pembinaan dan pengawasan implementasi peraturan daerah nomor 17 tahun 2012 tentang pengurangan penggunaan kantong belanja plastik Kota Bandung. Ya, penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Tamti Wulansari yang berjudul Implementasi Peraturan Wali Kota Jambi nomor 61 tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik khususnya di Jalan Patimura Simpang Ribo Jambi. Dan yang ketiga yaitu penelitian dari Muhammad Al-Faris yaitu mengenai implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik di Kota Palembang. Model implementasi yang peneliti gunakan yaitu model implementasi Randall B. Franklin dan Grace F. Franklin. Nah, di dalam model implementasi ini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama kepatuhan dan yang kedua yaitu apa yang terjadi. Nah, subindikator dari apa yang terjadi adalah banyak aktor yang terlibat seperti jumlah dan identitas, peran dari pihak berkepentingan, dan ketiadaan hierarki. Yang kedua yaitu kejelasan tujuan, perkembangan dan kerumitan program pemerintah, partisipasi pada semua unit pemerintah, dan faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi. Nah, definisi konsep yaitu implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari aturan atau regulasi yang telah dibuat sebelumnya yang memberikan atau menimbulkan dampak kepada kelompok sasaran dari kebijakan itu. Dan yang kedua yaitu pengendalian penggunaan kantong belanja plastik adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual atau pembeli yang dilakukan dalam transaksi perdagangan tanpa menggunakan kantong belanja plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Skema pemikiran dapat dilihat pada gambar tersebut. Definisi operasional juga dapat dilihat pada gambar yang telah peneliti lihatkan, dan metode penelitian juga dapat dilihat pada PPT yang telah peneliti buat. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi lokasi penelitian. Pasar Raya Kota Padang merupakan pasar sentral dan pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Padang. Secara total keseluruhan, Pasar Raya Kota Padang memiliki luas tanah sebesar 73.094 meter persegi dengan luas bangunan yaitu sebesar 78.982 meter persegi dan memiliki 6.484 toko, kios, los atau meja batu, dan counter. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada PPT yang telah peneliti buat. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan dan hasil penelitian dapat dilihat pada hal ini. Yang pertama pada variabel kepatuhan. Berdasarkan implementasi peraturan Wali Kota nomor 36 tahun 2018 tentang penggunaan kantong belanja plastik di Pasar Raya Kota Padang, peneliti ingin melihat yang pertama yaitu bagaimana kepatuhan dari jalannya program ini. Dan yang pertama yang harus kita pahami adalah pemahaman implementer. Menurut Ripley dan Franklin, pemahaman implementer berkaitan dengan sejauh mana pemahaman implementer terhadap tugas yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan. Nah, implementer dari peraturan Wali Kota Padang nomor 36 tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Dinas Perdagangan. Untuk Dinas Lingkungan Hidup berada di bawah bidang pengembangan komunikasi dan kelembagaan lingkungan, sedangkan di Dinas Perdagangan Kota Padang berada di bawah bidang stabilitas dan pengawasan harga. Nah, berdasarkan temuan peneliti, baik Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Dinas Perdagangan Kota Padang sama-sama tidak memahami secara menyeluruh tentang tugas mereka sebagai implementer kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, walaupun ketidakpahaman mereka berbeda dalam tahap yang satu sama lain. Yang pertama yaitu kita melihat bagaimana pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengetahui kedudukan mereka sebagai implementer, namun tidak memahami secara keseluruhan tugas dan fungsi yang mereka miliki. Contohnya, seperti tidak adanya kejelasan tugas dari atasan dan kepatuhan yang masih rendah dari implementer dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Sedangkan untuk Dinas Perdagangan Kota Padang sendiri tidak mengetahui kedudukannya sebagai implementer kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, yang secara tidak langsung ini memperlihatkan bagaimana pemahaman implementer dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik Pasar Raya Kota Padang ini masih sangat rendah. Karena di sini Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memahami namun tidak melaksanakan tugas yang diberikan, sedangkan Dinas Perdagangan Kota Padang tidak memahami sama sekali dan tidak menjalankan apa yang menjadi tugas mereka. Nah, yang
Kedua yaitu peneliti ingin melihat bagaimana perilaku implementer. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perilaku implementer menurut Ripley and Franklin dapat dilihat dari bagaimana sikap implementer dalam mematuhi prosedur, tugas, dan perintah dari atasan serta bagaimana kesiapan dari implementer dalam mengimplementasikan peraturan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Pasaraya Kota Padang. Nah, berdasarkan hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan 8 tugas yang dimiliki menunjukkan perilaku yang tidak patuh. Dinas Lingkungan Hidup hanya menjalankan satu tugas, yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi lokal yang telah dikembangkan oleh masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong belanja plastik di Pasaraya Kota Padang. Namun berdasarkan hasil penelitian, tujuan dari tugas ini untuk mengurangi penggunaan kantong belanja plastik belum tercapai di Kota Padang, karena sampai saat sekarang ini berdasarkan hasil penelitian masih sangat jarang ditemukan masyarakat Kota Padang yang ketika berbelanja di Pasaraya Kota Padang itu membawa tas belanja daur ulang ataupun tas belanja yang tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Sedangkan dari Dinas Perdagangan Kota Padang menunjukkan perilaku yang tidak patuh dengan tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang implementer, seperti memberikan persyaratan tambahan dalam izin usaha pengelolaan pasar tradisional ataupun bagi pedagang-pedagang yang ingin menjadi pelaku usaha di Pasar Raya Kota Padang. Nah, dengan tidak ditambahkannya persyaratan-persyaratan ini dan juga tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh, maka Dinas Perdagangan Kota Padang menunjukkan bagaimana perilaku yang tidak patuh sebagai implementer. Nah, pada variabel yang kedua yaitu apa yang terjadi. Pada subbagian ini yang pertama kita lihat adalah banyaknya aktor yang terlibat. Yang pertama dapat kita bahas dari jumlah dan identitas. Menurut Ripley dan Franklin, indikator ini menjelaskan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi dan berapa banyak aktor yang terlibat. Nah, dengan indikator ini, implementer dari Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Pasaraya Kota Padang, implementornya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Dinas Perdagangan Kota Padang. Sedangkan aktor-aktor yang terlibat yaitu Satpol PP Kota Padang, UPTD Pasaraya Kota Padang, Pemerintahan Kecamatan Padang Barat, Pemerintahan Kelurahan Kampung Jauh, dan Bank Sampah Kota Padang. Selanjutnya yaitu pada indikator peran dari pihak berkepentingan. Hal ini digunakan oleh Ripley dan Franklin untuk melihat sejauh mana kelompok kepentingan mendukung atau tidak tujuan kebijakan. Kelompok kepentingan dari peraturan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini adalah Bank Sampah Kota Padang. Hal ini dapat kita lihat bagaimana Bank Sampah Kota Padang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan perusahaan swasta untuk menghasilkan dan memasarkan tas belanja daur ulang sebagai alternatif dari pengganti penggunaan kantong belanja plastik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana ketiadaan hierarki. Menurut Ripley and Franklin, dalam implementasi kebijakan, ingin melihat bagaimana hubungan atau ada tidaknya garis komando antar implementer. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, implementer yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Dinas Perdagangan Kota Padang tidak melakukan koordinasi satu sama dengan yang lainnya. Implementer juga tidak melakukan koordinasi dengan aktor-aktor terkait dalam proses implementasi peraturan di lapangan. Yang ini menyebabkan bagaimana tidak berjalannya koordinasi antara masing-masing implementer ataupun implementer dengan aktor-aktor terkait. Yang selanjutnya itu di sini peneliti ingin melihat bagaimana kejelasan dari tujuan kebijakan ini. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik memiliki 4 tujuan, yaitu melindungi daerah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong belanja plastik. Yang kedua yaitu menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat daerah dari ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong belanja plastik. Yang ketiga yaitu menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong belanja plastik. Dan yang keempat adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat daerah akibat penggunaan kantong belanja plastik. Menurut Ripley and Franklin, mengartikan bahwa kebijakan berkaitan dengan apa yang tertera dalam isi atau konteks kebijakan. Kejelasan isi kebijakan akan memudahkan implementer dalam memahami dan mewujudkan kebijakan dalam sebuah tindakan. Berdasarkan penjelasan Ripley and Franklin,
tentang kejelasan tujuan, maka disimpulkan bahwa kejelasan tujuan dari Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik bagi implementator masih belum jelas. Hal ini didasari oleh yang pertama, yaitu perbedaan pemahaman secara struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Nah, yang pertama yaitu implementator yang memahami bahwa kebijakan ini masih bentuk pemberian saran dan masih belum terikat, sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang masih kurang jelas dan rinci seperti pemberian insentif di dalam peraturan ini kepada pelaku usaha yang melanggar ataupun yang mematuhi tentang peraturan ini. Sedangkan bagi Dinas Perdagangan Kota Padang tidak memahami tujuan dan isi dari kebijakan. Hal ini didasari oleh Dinas Perdagangan Kota Padang tidak memahami konsep pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Yang kedua yaitu pemahaman Dinas Perdagangan Kota Padang tentang implementator dari kebijakan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang saja, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka juga merupakan salah satu implementator dari kebijakan ini. Yang selanjutnya yaitu perkembangan dan kerumitan program pemerintah. Nah, menurut Ripley and Franklin, dari indikator ini ingin melihat sejauh mana pemerintah atau aktor kebijakan dalam menyampaikan atau menyiapkan program secara rinci yang berkaitan dengan kelengkapan kegiatan. Seperti contohnya adanya standar operasional prosedur, adanya petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan di lapangan nantinya. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Pasar Raya Kota Padang masih belum kompleks. Hal ini didasari oleh tidak hanya ada SOP atau petunjuk teknis dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu memiliki rentang waktu yang berbeda dalam proses implementasi Peraturan Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik antara pasar raya atau pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan retail modern, sehingga terjadi tumpang tindih dalam proses implementasi dari peraturan ini, baik itu di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Yang keempat itu bagaimana partisipasi pada sebuah unit pemerintahan. Variabel ini menurut Ripley and Franklin dalam implementasi kebijakan dukungan publik terhadap penerimaan suatu kebijakan akan memberikan dampak yang positif. Dukungan publik juga disertai dengan dukungan dari pemerintah dalam proses pelaksanaannya. Nah, berdasarkan temuan peneliti, didapatkan hasil bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum memberikan dukungan secara maksimal, karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tidak memiliki anggaran khusus yang mendukung implementasi peraturan pengendalian kantong belanja plastik ini. Yang selanjutnya yaitu pelaku usaha dan masyarakat memberikan dukungan terhadap peraturan ini. Namun, karena kantong belanja plastiknya masih diproduksi secara bebas, membuat masyarakat dan pelaku usaha masih memilih untuk menggunakannya. Selanjutnya yaitu perusahaan swasta sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Kota Padang untuk membeli tas belanja daur ulang dan membagikannya kepada masyarakat secara gratis dalam proses implementasi dan juga sosialisasi yang dilakukan. Sedangkan yang indikator terakhir adalah faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi. Ripley and Franklin menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang tidak terkendali dari luar badan pelaksanaan yang dapat mengganggu teknis pelaksanaan kegiatan implementasi. Faktor-faktor tidak terkendali dalam implementasi peraturan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Pasar Raya Kota Padang yaitu yang pertama kebiasaan masyarakat yang masih meminta kantong belanja plastik kepada pedagang. Yang selanjutnya yaitu pedagang yang menyediakan kantong belanja plastik tidak ramah lingkungan dan diberikan secara gratis kepada pelanggannya. Yang terakhir yaitu faktor produksi kantong belanja plastik tidak ramah lingkungan yang masih berjalan dan dapat dengan mudah ditemukan serta dibeli. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap proses implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Pasar Raya Kota Padang masih belum berjalan dengan baik dan tidak dilaksanakan dengan maksimal. Yang kedua yaitu pemahaman yang implementator miliki terhadap kebijakan masih minim dan bahkan Dinas Perdagangan Kota Padang tidak mengetahui kedudukan mereka sebagai implementator dari kebijakan ini. Yang ketiga yaitu pengawas sosialisasi dan evaluasi yang tidak dilakukan secara berkelanjutan. Yang keempat koordinasi yang tidak berjalan antara masing-masing implementator dan koordinasi implementator dengan aktor-aktor terkait yang tidak berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tidak adanya SOP, petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan dalam proses implementasi.
target capaian yang tidak jelas, dan jadwal kegiatan implementasi yang tidak disusun dengan baik. Yang terakhir adalah faktor penghambat seperti pelaku usaha dan pembeli yang masih menggunakan kantong belanja plastik dan produksi kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan yang masih berjalan sampai saat sekarang ini membuat implementasi sulit dilakukan. Sedangkan saran yang peneliti berikan yaitu yang pertama, implementator meningkatkan pengawasan kinerjanya dalam proses implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik Pasaraya Kota Padang. Yang kedua yaitu implementator memahami kembali kedudukannya serta tugas yang dimiliki. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan lebih baik antar implementator. Yang keempat, meningkatkan dan memperbaiki koordinasi antara implementator dengan aktor terkait. Yang kelima, memberikan tambahan sanksi dan hukuman kepada pelanggar peraturan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Pasaraya Kota Padang. Yang keenam, melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan kepada pelaku usaha dan pembeli yang ada di Pasaraya Kota Padang. Dan yang terakhir yaitu dibutuhkan peran aktif dari pelaku usaha dan juga pengunjung Pasaraya Kota Padang untuk mendukung peraturan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Pasaraya Kota Padang ini. Nah, selesai sudah presentasi dari hasil penelitian atau skripsi saya ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.